Walaupun gak gondrong kayak Jay Weinberg dan Joy Jordison, menurut gue Eloy itu udah mencerminkan drummer metal banget. Ini lagu Slipknot paling umum lah. Ada yang bilang Eloy Casagrande itu terlalu overkill buat Slipknot. Hai, selamat datang di Drum and Talk. Yes, secara resmi, Slipknot sudah mengumumkan drummer barunya. Sekarang kita udah nggak mengira-ngira lagi, nggak menebak-nebak lagi, sudah pasti Eloy Casagrande. Kalau sebelumnya gua bikin video hanya untuk mengira-ngira, ternyata udah fix sekarang Eloy Casagrande. Ya, memang pantas sih. Gue udah pernah bikin video Drum and Talk sebelumnya nge-reaction Eloy Casagrande, silahkan ditonton. Dan yep, mereka udah manggung untuk pertama kalinya di acara 25 tahun anniversary-nya Slipknot. Dan acara itu hanya ditonton sekitar 300 orang aja. Dan inilah dia videonya. Gokil. Yang biasanya kita lihat Eloy cuman pakai satu bass drum, satu tom. Sekarang bass drumnya ada 4. Tomnya jadi banyak. Karena memang itu yang dibutuhkan sama musik metal ya. Apalagi band segede Slipknot. Dia nggak cuma butuh orang yang jago. Tapi butuh juga tongkrongan, butuh image. Langsung aja gue cepetin ya. Gue nggak sabar pengen lihat Eloy main. 1, 2, 3, oh! Mampus gak lo? Mampus gak lo? Berasa banget powerfulnya dari video ini ya. Wajah gila. Berasa kayak kena bom gua. Karena powerful banget, gila. By the way, ini video gue ambil dari fancam, bukan official dari Eloy atau Slipknot. Karena gue pengen ngerasain sensasinya nonton Slipknot di sebuah panggung kecil yang intimate banget. Gue yakin nih kalau penonton row paling depan itu pasti kayak kena gebuk gitu rasanya. Kalau pendapat gue tentang Eloy Casagrande, dia adalah salah satu drummer yang dikenal lewat sosial media, terutama Instagram dan YouTube. Dengan personanya yang jago, powerful, energik, dan presisi. Followersnya pun sebelum masuk Slipknot tuh udah ratusan ribu ya. Ditambah lagi dia udah pernah bergabung sama salah satu band metal terbesar di dunia, Sepultura. Dan Sepultura juga udah pernah datang ke Indonesia bersama Eloy. Walaupun gak gondrong kayak Jay Weinberg dan Joy Jordison, menurut gue Eloy itu udah mencerminkan drummer metal banget. Dengan personanya yang powerful, energik. Ya karena drummer metal nggak harus selalu gondrong ya. Perlu diingat, drummer metal nggak harus selalu gondrong. Nah, di sini juga gue pengen flashback ke drummer sebelumnya, Jay Weinberg. Kita lihat videonya. Ini lagu Slipknot paling umum lah.
Oke, coba kita lihat ketukan Eloy di lagu ini ya. Oh, temponya lebih lambat ya kalau Eloy ya. Tuh. Pasti nanti pas masuk bandnya lebih enak nih. Kan bener kan? Lebih nge-groove gitu rasanya. Nah, ternyata Jewenberg itu temponya lebih cepet ya, lebih pengen buru-buru gitu. Nih, coba kita dengar lagi ya. Sekarang kita dengerin Eloy. Jadi poinnya di sini, Slipknot itu ternyata yang selama ini gue pikir mereka main pakai sequencer atau pakai klik metronom, ternyata tidak ya. Buktinya ini jauh berbeda temponya Jewenberg sama temponya Eloy. Yang Jewenberg lebih cepat, kalau Eloy lebih lambat. Biasanya dilambatin itu supaya terkesan groove-nya dapet gitu, headbang-nya dapet. Karena kalau terlalu cepat itu biasanya headbangnya nggak dapet gitu. Dadat. Tapi kalau lambat dadat. Jadi enak kan muter-muter rambutnya. Yeah. Tapi ini yang gue denger sih mereka ada kesamaan feel ya. Coba dengerin deh. Apakah itu sebuah fill-in template dari Joy Jordison atau request dari para personil Slipknot yang lainnya? Bisa jadi kan? Lu jangan rubah-rubah dong feel yang itu. Tetap aja kayak gitu. Bisa jadi begitu guys. Sekarang kita lihat Jewenberg. Buset, buru-buru banget. Gila, berasa banget nih cepetnya ya. Nih Eloy ya, go play Eloy ya. Ini Jewenberg nih. Gila, buru-buru banget. Oke, kita cek part yang lainnya lagi. Oke, sekarang ini partnya Jewenberg ya. Gue ngerasa ini setelah nonton videonya Eloy dan Jay, itu Jay temponya memang terkesan naik terus ya. Sedangkan Eloy itu temponya lebih lambat, jadi lebih nge-groove. Kalau bahasa drummer tuh lebih nge-groove. Gue berasa banget si Jewenberg di part yang ini tuh temponya semakin naik. Ini kita denger ya. Naik. Nih, sedangkan kalau kita denger Eloy Casagrande di part yang sama, gimana guys? Jewenberg jadi berasa lebih ngebut gitu. Terus kalau Eloy jadi berasa lebih nge-groove. Tapi kayaknya gue pengen cek lagi deh di lagu-lagu yang lainnya. Ini kan masih di lagu Duality ya. Dimana lagu Duality ini adalah lagu kebangsaan lah buat Slipknot. Yang selalu dibawain live perform. Oke, sekarang kita cek lagu People Shit.
Ini biasanya lagu ini jadi lagu openingnya Slipknot. 2, 3, 4. Dah. Double pedal. Woo! Oke, sekarang kita cek partnya Eloy. Tuh, lebih lambat gitu. Lebih lambat banget. Jadi lebih headbang gitu. Ya rasanya lebih nge-groove lah ya. Gokil. Woo. Di sini menangnya Jay Weinberg. Jay Weinberg tuh memang keren banget orangnya ya. Penampilannya, tongkrongannya pokoknya keren banget lah. Dia nggak duduk di drum aja, itu udah tahu gitu kalau lu adalah anak metal. Oke, next kita cek partnya Eloy. Beneran menyala ini, menyala. Gimana sejauh ini? Ya kalian bisa lihat sendiri permainannya Eloy dan Jay. Ada yang bilang Eloy Casagrande itu terlalu overkill buat Slipknot. Ya memang gue yakin sih Eloy Casagrande bisa lebih jago gitu dengan skill-skill yang dia punya. Tapi kalau masalah overkill itu masih bisa diatasi sama bandnya itu sendiri. Ya terbukti sih menurut gue di show yang pertama ini nggak ada yang gimana-gimana gitu ya. Masih enak. Bahkan temponya pun kalau gue bisa bilang lebih terjaga Eloy Casagrande daripada Jay Weinberg yang terkesannya lumayan ngebut ya. Lebih high tension gitu. Tapi nggak tahu ya. Karena mungkin Jay Weinberg kalau kita lihat dari videonya ini mainnya di depan ribuan lautan manusia. Udah bukan ribuan lagi kayak. Puluhan ribu manusia. Sedangkan Eloy kemarin baru main di depan 300 orang. Jadi pasti vibe-nya beda. Kita lihat aja nanti yang selanjutnya gimana. Tapi di sini gue tidak akan membandingkan sama Joy Jordison karena respect banget buat Joy Jordison karena beliau adalah penciptanya ya, pencipta ketukan ya. Yang dimana-mana kalau pencipta ketukan ya udah nggak ada lawannya karena nggak ada si penciptanya ini ya tidak terjadi ketukan-ketukan di lagu-lagu tersebut. Nah tapi sifatnya kalau Jay dan Eloy ini adalah melanjutkan ketukan-ketukan yang sudah dibikin sama Joy. Jadi respect buat Joy Jordison, the legendary. Kalau buat gue pribadi nggak ada kurang nggak ada lebih. Lebih baik kita ngambil pelajarannya. Kalau dari Jay Weinberg yang gue pelajari adalah lo harus memanfaatkan sosial media lo ketika lo berada di posisi yang bagus. Contohnya seperti Jay Weinberg, gue dan hampir semua orang mengenal dia lewat Slipknot. Dan sampai sekarang akhirnya gue jadi pengikutnya Jay Weinberg terus. Meskipun Jay sudah tidak di Slipknot lagi. Dan yang bisa kita ambil dari Eloy Casagrande adalah manfaatkan sosial mediamu dengan baik, maka kamu akan ketemu dengan sesuatu yang baik dan cerah di masa depan. Mungkin cukup dulu video ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah nonton dan sampai ketemu lagi di Drum and Talk selanjutnya.